Terbongkar pemain Indonesia dengan gaji termahal, sementara itu Phil Foden yang berkontribusi besar mendapatkan gaji yang kecil. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Kevin De Bruyne sering dikenal dengan sosok good boy, padahal banyak yang nggak tahu fakta tentangnya. Meskipun De Bruyne jarang membuat ulah serta selalu bersikap profesional saat bermain, tapi nyatanya De Bruyne punya sisi gelap tersendiri. Dia seringkali terlihat berkata kasar. De Bruyne pernah terekam kamera sedang mengatai anak gawang dengan kata-kata kasar. Pada suatu laga di Champions League, De Bruyne juga pernah marah-marah saat digantikan David Silva. Timnas Indonesia sepertinya belum berjodoh dengan Piala AFF. Skuad Merah Putih terbanyak mencatatkan runner-up di ajang tersebut. Indonesia selalu bernasib sial di Piala AFF. Hal itu terjadi pada 4 final berbeda gelaran ini. Timnas Indonesia bahkan sudah 5 kali kalah di partai pamungkas, berturut-turut pada tahun 2000 sampai tahun 2004. Selanjutnya kembali melaju ke semifinal dan kalah di tahun 2010 dan 2016. Menariknya, skuad Garuda sering kalah ketika menghadapi Thailand. Timnas sudah kalah 3 kali di tangan The Elephants War pada edisi 2000, 2002, dan 2016. Skuad Garuda takluk dari Singapura di tahun 2004 dan Malaysia di tahun 2010. Meskipun sudah dipinjamkan ke Tottenham Hotspur, ternyata Real Madrid masih menggaji Gareth Bale. Pada bulan September 2020 yang lalu, Real Madrid meminjamkan Gareth Bale ke klub asal London Tottenham Hotspur. Dalam beberapa waktu terakhir, Bale memang sudah nggak betah lagi di Real Madrid karena selalu duduk di bangku cadangan. Bahkan pemain berkebangsaan Wales itu sempat ingin pergi ke Liga Super Cina. Tapi Presiden Real Madrid enggan melepasnya ke sana. Menurut Fabrizio Romano, Tottenham sebenarnya nggak sanggup menggaji Bale karena bisa merusak struktur gaji klub. Jadi Real Madrid sepakat untuk tetap membayar separuh gajinya meski dia bermain untuk tim kota London. Menyandang sebagai klub kaya raya nggak menjamin PSG bisa berjaya di kancah Eropa. Sejak diakuisisi oleh konglomerat asal Timur Tengah pada tahun 2010, PSG menjelma menjadi klub super kaya. Beberapa pemain mahal dan berkualitas sudah mereka datangkan. Ada Kylian Mbappe, Angel Di Maria, Mauro Icardi, serta Neymar yang dibeli seperti tanpa pikir panjang. Meskipun diisi pemain kelas dunia, nggak menjadi jaminan bisa memenangkan trofi Champions League dengan mudah. PSG belum pernah meraih trofi Champions League satupun. Sama seperti Juventus, akhirnya mereka dicap sebagai badut Eropa. Di awal debutnya di Thailand, Yanto Basna berhasil membawa timnya meraih kemenangan. Pada Januari 2018 yang lalu, Yanto Basna menjalani debut bersama tim barunya yakni Konkan FC. Pemain kelahiran Sorong ini memulai pertandingan dari bangku cadangan. 3 tahun setelahnya, karir Yanto Basna melejit. Dia bermain untuk tim kasta tertinggi Liga Thailand PT Prachuap FC. Basna juga tampil secara reguler di musim ini dengan 19 kali tampil. Sebagai informasi, sampai saat ini Prachuap berada di peringkat 10 klasemen sementara. Manchester United menjadi klub tersukses di Inggris karena meraih trofi Premier League yang terbanyak. Sampai saat ini, Manchester United masih menjadi yang terbanyak dalam perolehan trofi kasta tertinggi di Inggris. Setan Merah berhasil menjadi juara sebanyak 20 kali. Sementara rival terdekat mereka yakni Liverpool berada di urutan kedua dengan 19 trofi. Stefano Lillipali dan Mark Klok menjadi pemain termahal di Indonesia. Bali United dan Persija Jakarta memang diisi pemain-pemain berkualitas. Ada 3 pemain lokal Persija yang masuk sebagai pemain market value termahal. 3 nama pemain itu adalah Mark Klok, Rico Simanjuntak, dan Osvaldo Hai. Dari Pulau Dewata, Bali United juga punya 3 pemain lokal termahal seperti Stefano Lillipali, Ilyas Pasoyevic, dan Ricky Fajrin. Andriy Syahputra pernah menjadi perbincangan, bahkan netizen saat itu berani menyebutnya dengan pengkhianat negara. Pada tahun 2017 yang lalu, Andriy mendapat undangan mengikuti seleksi timnas Indonesia U19. Sayangnya Andriy menolak dan beralasan ingin melanjutkan pendidikannya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Andriy lebih memilih membela timnas Qatar. Andriy pun mengklarifikasi berita itu melalui ayahnya.
Sang ayah mengatakan melakukan seleksi timnas Indonesia membutuhkan waktu yang panjang sehingga tak mau mengorbankan pendidikannya. Tanpa aspir akademi tempat Andri bersekolah, dia tidak akan jadi pemain profesional seperti sekarang. Sebagai informasi, Andri memang tidak pernah masuk SSB di Indonesia. Maguire mencatatkan rekor baru dengan tampil penuh dalam 71 pertandingan Premier League secara beruntun. Harry Maguire yang kini jadi bek andalan Manchester United sukses mencatatkan rekor yang luar biasa. Maguire memainkan menit penuh pertandingan Premier League dalam 71 pertandingan berturut-turut. Sejak didatangkan dari Leicester City pada musim 2019, Maguire memang gak pernah melewatkan 1 menit pun. Itu juga yang menjadi pertimbangan oleh Gunnar Solskjaer yang menunjuknya sebagai kapten tim. Satu-satunya pemain yang samai rekor Maguire di Manchester United adalah Gary Pallister. Pallister melakukannya mulai November 1993 sampai Mei 1995. Bedanya, Pallister juga berhasil memenangkan 2 trofi Liga Inggris. Paul Pogba kedapatan sedang buka puasa saat melawan AS Roma. Akun Instagram resmi Manchester United mengunggah foto Paul Pogba yang sedang buka puasa. Dalam unggahan tersebut, Pogba terlihat sedang minum dalam posisi jongkok. Pertandingan tersebut dimulai pada pukul 8 sore waktu Manchester. Sementara azan berkumandang pada pukul 8.40. Itu artinya Pogba menjalani 40 menit pertandingan dalam keadaan berpuasa. Puasa memang benar-benar bukan halangan untuk Pogba. Buktinya penampilannya tetap sama bagusnya. Pertandingan dimenangkan oleh Manchester United dengan skor 6-2 dan Paul Pogba berhasil sumbangkan 1 gol. Pada laga El Clasico 2017 yang lalu, ada momen lucu yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo. Saat masih berseragam Real Madrid, Cristiano Ronaldo sempat tampil lawak di laga El Clasico. Ronaldo sebenarnya berhasil mencetak gol di menit kedua, tapi dianulir karena offside. Pada laga El Clasico tersebut, Ronaldo menampilkan salah satu aksi lawak. Saat itu Ronaldo mendapat peluang emas lewat umpan manis Karim Benzema. Ronaldo yang berniat menyepak bola ke gawang Ter Stegen justru menyepak angin karena nggak kena. 15 Mei selalu menjadi tanggal bersejarah untuk Tottenham Hotspur. Tepat 58 tahun lalu, tanggal 15 Mei 1963 menjadi hari yang spesial bagi Tottenham Hotspur. Klub yang berjuluk The Lily White itu sukses memenangkan UEFA Winners' Cup. Sebelum Liverpool atau Manchester United, Spurs menjadi klub pertama Inggris yang berhasil meraih trofi di kompetisi Eropa. Mereka berhasil mengalahkan Atletico Madrid dengan skor telak 1-5. Saat itu Tottenham memang sedang gila-gilanya. Selain juara Piala Winners, mereka juga membawa The Lily White juara Liga Inggris tahun 1961. Phil Foden termasuk pemain dengan bayaran terendah di dunia. Phil Foden jadi pemain yang paling menjanjikan di Premier League. Di usianya yang baru 20 tahun, Foden sudah jadi pemain kunci di skuad asuhan Pep Guardiola. Dalam 45 pertandingannya di berbagai kompetisi, Foden telah mencatat 14 gol dan 9 assist. Menjadi pahlawan The Citizen setelah mencetak 1 gol di laga perempat final Champions League melawan Borussia Dortmund. Tapi ternyata Manchester City masih belum menggajinya seperti seorang superstar. Foden hanya mendapat gaji cuma 14.000 euro atau sekitar 240 juta rupiah per minggu. Padahal Zack Steffen yang hanya bermain sebagai kiper ketiga menerima gaji 57.000 euro atau sekitar 1 miliar rupiah per minggu. Lionel Messi dikenal sebagai pemain yang paling jarang melihatkan sosok buruknya. Sebenarnya Messi punya sisi buruk sebagai seorang pemain. Dalam beberapa waktu yang lalu, Messi sering kedapatan sedang emosi dan cekcok melawan beberapa pemain. Pada sebuah laga El Clasico, Lionel Messi pernah terlihat menendang seorang anak gawang. Selain itu, Messi juga pernah mencekik leher pemain AS Roma yakni Mapouyanga Mbiwa. Real Madrid jadi klub dengan followers Instagram terbanyak di dunia. Hingga kini pengikut Real Madrid mencapai 97,4 juta akun. Real Madrid punya 1 juta pengikut lebih banyak daripada rival bebuyutannya Barcelona di urutan kedua. Cristiano Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Real Madrid. Saat berseragam Real Madrid, Cristiano Ronaldo punya sejumlah rekor yang hampir mustahil dilewati.
Sampai saat ini, CR7 tercatat sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Los Blancos. Dalam 438 penampilan di semua kompetisi, Ronaldo sukses mencetak 450 gol. Catatan itu Ronaldo torehkan dalam 8 musim. Ronaldo juga mengalahkan legenda klub seperti Raul Gonzalez yang mencetak 323 gol. Padahal jumlah pertandingan Raul lebih banyak. Meskipun tampil gacor di Borussia Dortmund, ternyata Haaland didatangkan dengan harga yang cukup murah. Di umurnya yang masih sangat muda, Haaland menunjukkan ketajamannya dalam mencetak gol. Namun ternyata Haaland didatangkan Dortmund dengan harga yang cenderung murah. Pada awal tahun 2020 kemarin, Haaland diboyong dari RB Salzburg. Dia ditebus dengan harga 20 juta euro atau sekitar 350 miliar rupiah. Baru 1 tahun setelahnya, nilai pasar Haaland mencapai 110 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Berita terakhir, Valencia mempunyai masa keemasan pada era 90-an, tetapi sekarang ia tidak pernah menunjukkan kelasnya lagi. Pada era 1990-an hingga tahun 2000, Valencia memiliki masa keemasan yang cemerlang. Valencia saat itu diisi oleh pelatih yang hebat hingga kedalaman skuad jempolan. Di bawah asuhan pelatih Claudio Ranieri, Valencia sukses memenangkan trofi Copa del Rey musim 1998-1999. Selanjutnya di era kepelatihan Hector Cooper, Valencia berhasil menembus 2 partai final Champions League. Pertama di musim 1999-2000 dan musim 2000-2001. Sayangnya nasib Valencia masih sangat jauh berbeda dibandingkan yang dulu. Mereka saat ini terjebak di papan bawah klasemen.